Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, saudara-saudariku sekalian, malam ini kita coba mentadabburi di awal surat Yasin. Kalau di semalam kita sudah bahas fadilahnya ya, kita sudah tahu bahwa dia punya keutamaan yang banyak ya. Kita sudah sebutkan di antara keutamaannya adalah merupakan jantungnya Al-Quran, sunnah untuk dibacakan setiap hari ya, setiap hari. Kemudian merupakan surat yang akan memudahkan segala urusan barang siapa yang membacanya ya. Kemudian dia termasuk surat yang disunnahkan untuk dihafalkan oleh setiap mukmin. Nabi itu pengen sekali di setiap hati umatnya ada surat Yasin ya. Nah, kalau kita sudah membahas fadilah, sekarang kita buka dulu, kita baca sama-sama tilawah, saya baca diikutin. Kemudian kita bahas tafsirnya ayat per ayat. Ya, sebenarnya mau bahas 2 ayat, tapi ini ayatnya sangat pendek-pendek. Ya mungkin kita singkat-singkat saja. Kita coba baca dulu, saya baca diikuti ya. Dari Ta'us ya, saya baca langsung disambar aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Jadi yang benar gitu ya. Yasin itu ianya berapa harokat? 2 saja. Ya, yang 6 itu sinnya, karena ya-nya namanya huruf muqatta'ah mad harfi. Ya, ada huruf-huruf yang dibaca di setiap awal surat itu cuma 2. Apa hurufnya? Terhimpun dalam satu kata, 2 kata, hayya toharo. Ha ya to ha ro. Jangan sampai ada yang baca 6 tuh. Alif lam ro. Salah. Ro itu cuma 2. Alif lam ro. Ha juga. Hamim, kayak gitu ya. Jangan bagus cengkoknya, tapi salah. Nah, ya. Jangan, ya. Jadi apa tadi hurufnya yang dibaca 2? Haya toharo. Haya toharo. Toh juga toha. Toha gitu. Mentang-mentang jago cengkoknya. Toha, sedap tapi keliru. Nah, jangan ya itu. Kemudian tandanya di mana? Nanti lihat aja. Kalau yang ada benderanya baru dibaca 6. Iya, seperti sin ini kan Yasin. 6 tuh 1 2 3 4 5 6. 6 harokat. Ya, itu namanya huruf muqatta'ah. Bisa juga surat yang lain. Alif lam mim. Lamnya 6, mimnya 6. Tapi sebelum ketemu ada mim ketemu mim. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai salah. Kebanyakan nih, maaf ya, orang yasinan 95% salah. Ya, dia ya-nya panjang, sinnya pendek. Yasin. Ya kan? Kebanyakan begitu, ya. Makanya tahun ini nggak boleh cuma sekedar baca jeplak-jepluk. Sekarang harus berkualitas, bacanya, pahamnya. Nah, itu makanya ya. Baik, itu jadi bacanya berapa tadi? Ya-nya 2 harokat, sinnya. Lanjut. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Nah, mustaqimnya dibaca ka, sama kayak baca Fatihah. Mustaqim salah. Dia harus dari lak-lakat, maju lagi, masuk lagi gitu. Mustaqim, qi, bukan ki. Nah, sedikit aja Ustaz salahnya. Sedikit tapi jauh artinya. Seperti kita baca misalnya tadi ya. Qul ya ayyuhal ka. Nah, pakainya ku atau ku.
Qaf apa kaf? Q atau K? Ya, kan? Tipis kan? Tipis. Kalau kita baca kul tu K. Ya. Kalau kita baca qaf qul ya, artinya apa? Katakan. Qul, qala yaqulu qul. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir. Kalau salah aja qul ya. Qul artinya apa Ustaz Maulana? Setiap atau semua. Itu kullu. Kalau kulu washrabu. Makanlah. Memang Nabi Muhammad predator. Muhammad makan orang kafir tuh. Nah, kalau salah baca kul ya, makan, kul. Ya, kata perintah dalam bahasa Arab, kul itu artinya makan. Katakan artinya kul. Ya, makanya harus tahu ya. Mulai sekarang Fatihahnya nggak boleh mustaqim lagi. Nggak boleh mustaqim lagi, harus mustaqim, qim ya. Kita ulang lagi. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون Nah, itu aja dulu, nggak usah banyak-banyak ya. Yang pertama Yasin, apa artinya? Ya, dia ada 3 penafsiran. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan Yasin itu la ya'rifu ma'naha illallah. Enggak ada yang tahu maknanya. Ya, yang tahu cuma Allah. Setiap huruf-huruf yang di depan tuh. Yasin, Shad, Qaf, itu enggak ada yang tahu. Ya. Jadi menyerahkan artinya di sisi Allah gitu ya. Ini kata sebagian ulama yang pertama. Yang kedua, Yasin itu disebut dengan ya insan. Ya insan, wahai manusia artinya. Ya kan panggilan, seruan. Hai, ya ayyuhalladzina amanu, hai, gitu ya. Insan, wahai manusia. Nah, ini kata siapa? Sa'id bin Jubair, ya. Beliau mengatakan fi lughatil habasyah kadzalika ma'naha. Dalam language Ethiopia, ya insan tuh Yasin tuh artinya ya insan, wahai sekalian manusia dalam bahasa Ethiopia. Ethiopia ini Habasyah adalah negara yang bahasanya dekat dengan orang Quraisy, ya. Jadi banyak beberapa kata serapan juga dari situ, ya. Yang ketiga, Yasin itu merupakan ismun min asma'illahi ta'ala. Salah satu nama dari nama Allah yang mulia. Jadi itu penafsiran kata Yasin. Ya, jadi banyak ulama yang membantah ketika dibilang nggak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Enggak, sementara Quran itu semua sudah dijelaskan gamblang semuanya. Enggak ada makna yang enggak diketahui. Dan itu runut. Ya, kalau ini yang kita pelajari namanya tafsir Ibnu Katsir. Tafsir yang termasuk golongannya klasikal. Yang masih terjaga dari para ulama terdahulu, dan beliau tuh mentafsirkan hati-hati. Dasarnya betul-betul hati-hati. Metode beliau menafsirkan Quran dengan ayat Quran yang lain. Kalau nggak jumpa ayat yang relevan, beliau tafsirkan ayat itu dengan hadis yang sahih. Nggak ketemu hadis yang sahih, beliau menafsirkan ayat itu dengan perkataan sahabat, komentarnya tentang ayat itu. Nah, jadi itu metode yang digunakan Ibnu Katsir. Itu adalah salah satu literatur tafsir yang paling banyak dikaji di seluruh dunia. Ya, dan dikaji di seluruh negeri muslim, ya. Nah, itu makna Yasin, ya. Jadi sudah paham. Artinya ada 3 penafsiran, yang paling dekat adalah ya insan, wahai sekalian manusia. Kemudian ayat kedua Allah bersumpah, ya. Wal Qur'anil Hakim. Membedakan wa sumpah dengan dalam bahasa Arab kan wa artinya ya atof, dia kata penghubung dan. Tapi tidak semua wa itu dan.
Ada yang A-nya, wa-nya itu untuk menyatakan sumpah. Waw qasam namanya. Apa contohnya waw qasam atau waw sumpah? Ayat setelahnya kasroh. Wasyamsi, ya. Ya, wan najmi gitu ya. Tapi kalau dia bukan waw qasam, harokatnya dhammah. Ya. Jadi itu perbedaan. Nah, kalau Allah bersumpah itu maksudnya apa? Ada dua. Yang pertama, intabihu bihadhil ayat. Perhatian sama ayat ini. Ada yang mau kuterangkan. Kalau Allah bersumpah pasti begitu. Jadi ada titik fokus yang Allah pengen arahkan kita. Nah, dan di sini Allah bersumpah demi Al-Qur'an. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an yang hakim. Ya. Apa disebut hakim? Muhkam, penuh dengan hukum-hukum. Ya. Kalau sifat Allah hakim itu bijaksana. Bijaksana itu kenapa dibilang hakim? Makanya orang yang memutus perkara di negeri kita dibilang hakim. Harus bijak. Harus sesuai hukum yang adil, kan begitu ya. Maka Al-Qur'an itu wal Qur'anil Hakim, Al-Qur'an itu Allah bersumpah yang maha sempurna hukumnya. Ya. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Alladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfi. Al-Quran itu depan, belakang, kiri, kanan, sedikit pun gak ada kebatilan, gak ada kecacatan. Jadi kita kalau baca ini mesti makin mantap sama Quran. Mau cari apa tentang hukum, semuanya ada jawabnya dalam Quran. Ya. Jadi sebenarnya, ya kalau ada satu jargon hari ini saatnya kita kembali kepada Al-Quran, ya memang udah benar. Nah sekarang ini umat sama Quran tuh cuma baca doang, nyangkutnya cuma di bibir sama di tenggorokan, susah diserap, ya, diresap dalam hati itu sekarang udah jarang, cuma dibaca. Ya buktinya saya kalau ngisi pengajian ibu-ibu, saya selalu rangsang supaya mereka tuh keluar ya dari apa out of the box. Kan ibu-ibu kan usah ceramah yasinan, gantilah bu, yasin baca tafsirnya, saya bilang. Udah dari dulu sampai tua cuma baca doang, nggak ngerti yang dibaca kan? Sayang, harusnya udah upgrade sekarang. Udah nggak zamannya cuma baca doang. Kita harus tahu apa yang kita baca. Ya makanya malam ini kita ingin membahas sedikit-sedikit. Ya, jadi Al-Quran itu muhkam, tidak ada satupun hukumnya yang ya batil, sia-sia, cacat atau yang lainnya. Banyak bahkan orang-orang yang menentang hukum Al-Quran. Nanti kalau sudah kejadian gak ikut Al-Quran, urusan kehidupannya jadi berantakan, baru dia sadar. Ya, termasuk kemarin isu-isu corona pertama kan ya, disebutkan itu menularnya dari binatang ya. Tapi akhirnya dibantah sekarang karena corona COVID-19 itu hanya khusus manusia. Kalau untuk ke hewan itu COVID yang nggak 19, beda katanya serinya. Tapi kalau ya virus corona sendiri itu awalnya juga memang benar dari hewan, karena pertama kali disebar tuh di Wuhan, di sebuah pasar. Kalau saya percaya namanya teori konspirasi itu ada. Ya memang ini semuanya kehendak Allah, tapi ada ya di antara hamba Allah yang memang sengaja buat kerusakan ini, virus ini. Ya, saya rekomendasi, saya suka baca buku tentang teori konspirasi yang ditulis mantan-mantan intelijen, saya sering baca tuh, bahwa termasuk di sini juga ada maksud untuk apa? Control of the population sebenarnya. Kalau namanya genosida besar-besaran kan, ini ada satu, nanti dia virus itu nongol di situ, tapi negara itu jual juga nanti formulanya kan gitu kan, jualan obat. Makanya kasus tentang apa? Vaksinasi itu sampai sekarang kan banyak orang yang nentang. Karena apa? Itu disuntikin virus di dalam gitu kan. Kita wallahu alam ya. Kita harus butuh pemaparan yang lebih teknis soal medis itu. Nah, Al-Quran itu Al-Hakim. Hukumnya nggak ada yang batil. Coba aja hidup nggak pakai hukum Quran, rusak. Makanya ketika pertama kali Wuhan ada corona, karena suka makan yang mentah katanya. Kelelawar dimakan, kan isunya begitu ya. Itu salah satunya begitu, pasti penyakitan. Ya orang yang makan barang-barang yang dilarang oleh Allah dalam Quran, coba aja langgar, pasti ada penyakit. Nah, makanya mohon maaf, banyak yang kena virus ini adalah orang-orang yang dari daerah sana. Ya dari daerah sana yang sering makan-makan mungkin binatang yang secara higienis itu tidak tercapai dalam Islam, karena itu orang Islam dilarang. Kenapa orang Islam gak boleh makan babi? Karena medis aja sudah membuktikan, gak usah pakai medis. Al-Quran sudah bilang jangan. Ya, wala ta'kulul khinzir, jangan makan daging babi. Karena apa? Ya memang nggak boleh, nggak bagus buat kesehatan.
Ya, ada yang ngeyel, Allah orang Islam itu membatasi kenikmatan dunia. Diciptakan untuk apa kalau nggak untuk dimakan? Akhirnya dimakan. Rupanya setelah kebelakangan hari muncul penelitian medis bahwa ada cacing pita yang nggak bisa mati, dibakar dengan seberapa pun suhu nggak bisa mati kan? Ya itu memang karena Quran udah bilang. Itulah fungsi Al-Quran sebagai muhkam. Ya. Kemudian ayat selanjutnya ini adalah legitimasi pengangkatan Nabi sebagai Rasul. Innaka laminal mursalin, ya. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, ya, laminal mursalin. Ini ada dua takkid ya Ustaz ya. Innaka takkid, laminal takkid. Ya, sesungguhnya Muhammad engkau merupakan benar-benar, coba lihat sampai diulang-ulang begitu. Tandanya apa? Ini legitimasi. Kan waktu pertama Nabi dapat wahyu, dia nggak percaya. Apa ini? Jibril pertama kali datang, ngapain ini? Ya kan? Kamu itu Rasul, meneruskan Rasul-Rasul terdahulu. Bener nggak? Ya, pertama Nabi ragu kan, nanya sama Khadijah, minta diselimutin. Zamiluni, zamiluni, ya yuhal muzammil. Akhirnya dibawa oleh Khadijah ke pamannya. Namanya Waraqah bin Naufal. Tanya, kenapa nih suami saya? Waraqah itu ahli kitab kalangan Nasrani yang masih memegang agama Nabi Isa yang belum dirubah. Injilnya yang ori. Waraqah nih. Dia tanya sama orang yang mengimani Injil, kan sebelum Nabi Muhammad Nabi Isa. Terus ada masa transisi kosong. Walaupun setelah itu, sebelum itu ada yang merusak isi kitab Injil itu. Ada yang merubah-rubah artinya. Termasuk kedatangan Nabi Muhammad dihapus. Dihapus tuh di situ. Nah, tapi ada sebagian yang masih namanya ahlul kitab dalam Quran, orang yang garis lurus. Dia tetap beriman pada agama yang dulu ikut dengan Injil belum dirubah. Ada yang yakin dengan Taurat yang belum dimodifikasi. Salah satunya orang yang alim tentang Injil namanya Waraqah bin Naufal, itu saudaranya dari Khadijah. Waktu Nabi pertama kali dapat wahyu di Gua Hiro, dia kan bingung, nggak tahu ini. Ibaratnya kalau Pak Dharma dilantik DPD, diundang, silakan datang ke Jakarta untuk dilantik. Dibilang, oh pelantikan. Kalau tiba-tiba datang protokoler ke sini mau upacara, Pak saya mau upacara Bapak, ngapain? Kok ngelantik nggak bilang-bilang kan gitu ya? Rasulullah tuh begitu kasusnya. Beliau dilantik jadi Nabi, cuman nggak WA dulu Jibrilnya kan? Kan kalau WA dulu Nabi nggak kaget. Muhammad, saya mau datang, siap-siap, sediain duduk jasnya gitu ya. Kan gitu. Ya, waktu ngelantik jas udah ready Pak ya waktu itu ya. Jadi seperti itu, Nabi sehingga bingung. Bertanya kepada siapa? Saat itu kan Islam itu belum betul-betul ready, baru resmi jadi nabi. Maka harus tanya kepada orang yang berpegang pada agama yang lurus, ahlul kitab. Itulah orangnya, namanya Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah bin Naufal? Ya udah sini, suamimu suruh cerita apa? Sambil menggigil Nabi cerita begini. Ini ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wah, dia kaget. Kemudian kamu didatangi apa? Makhluk begini. Hada namus, kata dia. Betul itu. Itu Roh Kudus yang datang ke Isa, katanya. Maksudnya Jibril, maksudnya. Betul, ya. Betul. Kalau, ya Khadijah, kalaulah betul ini suamimu nanti Nabi, wa ana awaluman yu'minu bih. Aku adalah orang yang pertama beriman sama dia. Jadi kenapa? Di seluruh kitab Injil lengkap. Muhammad itu namanya Ahmad akan muncul. Ya, dan dia akan menjadi penutup para nabi. Semuanya ada. Kalau kitab Injil, Taurat itu dikupas orinya, inilah yang dilakukan oleh Zakir Naik. Zakir Naik itu sebenarnya ketika debat, dia nggak menjelekkan agama lain, dia mengupas sisi otentik dari kitab itu. Makanya ada orang yang tahu Injil, dia lebih khatam lagi Injil. Orang yang tahu kitab Taurat, dia lebih paham lagi. Dia lebih paham, dia sudah kuasai semua. Maksud ayat ini kenabian Nabi Muhammad. Nah, sama orang-orang yang nggak mau menerima Islam, tentang kabar Nabi Muhammad itu dihapus. Dihapus. Karena mereka tidak mau move on dari kitab yang lama ke kitab yang baru, Al-Quran. Nah, karena itu Nabi butuh dikuatkan dong. Bagaimana cara menguatkannya? Lagi-lagi di ayat ini Allah kasih legitimasi. Innaka laminal mursalin. Muhammad, engkau itu betul-betul ya sungguh-sungguh salah satu di antara para rasul. Karena ada kata minal mursalin ya.
Mursalin itu artinya banyak. Di antara Rasul yang banyak, kamu salah satunya. Ya, jadi jangan ragu, terima pesan saya, risalah ini, tugas kamu adalah untuk mengingatkan manusia. Dan kamu sekarang ada di jalan yang benar, karena waktu itu Nabi kan melihat orang syirik, nyembah berhala, orang kafir Quraisy. Nabi nggak betah kan? Kalau Bapak Ibu tahu sejarahnya Nabi ke Gua Hira itu kan dia nggak betah lihat kesyirikan. Lihat ke sini nyembah Lata, ke sini nyembah Uzza, yang ke sini nyembah nujum, ya, ada yang nyembah bintang-bintang, bulan-bulan. Akhirnya Nabi pergi ke Gua Hira kan, ngapain itu? Tahanus, menyendiri, karena melihat kesyirikan. Dia dari hati udah bertentangan. Makanya Nabi dari kecil tuh nggak pernah nyembah berhala. Dia udah bertentangan dari sini. Masa konyol, masa Tuhannya dibikin sendiri, disembah sendiri. Apalagi Umar tuh termasuk pernah nyembah berhala. Cuma 2 orang yang nggak pernah syirik, nggak pernah nyembah berhala. Siapa? Nabi Muhammad dan satu lagi Abu Bakar. Ya, kalau yang lain masih pernah. Umar itu pernah bikin satu Tuhan dari tepung gandum, ya. Kemudian dibikin, kalau dia lapar nanti dipotek. Makanya Umar waktu masuk Islam ketawa-tawa dulu, ya. Kalau bahasa kita, bodohnya aku dulu, ya. Aku ciptakan Tuhan, kalau lapar aku potek Tuhannya. Kan lucu, ya, ya itu ya. Jadi Umar kalau waktu masuk Islam inget-inget waktu masih kafir dia ketawa-tawa. Bodohnya aku dulu. Kenapa nggak dari dulu aku sadar gitu, ya? Nah, kalau Rasulullah nggak pernah. Karena itu Rasulullah bertahanus ke Gua Hira. Ini kalau teman-teman yang sudah pernah pergi umroh lihat Gua Hira pasti nangis. Karena apa? Bukan gampang naik tuh. Saya aja jadi pembimbing umroh berkali-kali bolak-balik, nggak pernah saya naik ke atas. Karena pertama nggak sunnah juga. Nggak disunahkan, ya. Nabi itu pertama kali terima wahyu, turun udah nggak balik lagi. Ya cuman kadang-kadang kita pengen lihat situs sejarah. Kalau pengen cobain, rupanya Gua Hira itu kan di Jabal Nur namanya. Tinggi banget. Kalau manjat setengah jam nggak nyampe, nggak bisa, harus 1,5 jam. Itu pun ada yang semput, ada yang mati. Ada, makanya saya kalau bimbing travel saya nggak sarankan. Jadi lewat aja itu Jabal Nur, kecuali takutnya kan pengen naik yang muda-muda, yang nenek-nenek. Saya itu kalau umroh spesialis ngawal nenek-nenek saya. Pembimbing itu ngawal orang tua saya kan gitu. Yang muda biasanya kalau ini saya pasangin di kamarnya yang muda di mix. Ya kalau ada yang tua sama yang muda suruh jagain. Jadi kita ganti-gantian. Karena nenek-nenek, kakek-kakek sering hilang, Pak. Ya. Begitulah Nabi akhirnya ke sana dapat wahyu, bingung untuk dipastikan oleh Allah kalau kamu tuh betul-betul nabi, ya. Kemudian kamu nabi itu di jalan yang benar, kamu nggak mengikuti kebiasaan orang banyak yang nyembah berhala, kamu tuh udah benar. Karena itu Allah mengatakan innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kamu di atas sirat, jalan mustaqim, lurus jalanmu, udah betul, jangan belok-belok lagi. Ya, karena itu jalan yang lurus itu ala manhajin wa dinin qayyimin wa syar'in mustaqimin. Kamu sudah berada di agama yang lurus, lempeng, sudah tepat, nggak bengkok-bengkok. Kamu sudah berada di jalan yang benar. Terus kamu dapat surga Allah. Ya itulah siratal mustaqim. Ya adapun kalau tafsir siratal mustaqim itu ada di tafsir surah Al-Fatihah. Ya sebenarnya Nabi sudah jelaskan. Kan kita hari ini kalau buat sholat dengar ayat itu berkali-kali, cuman nggak tahu siratal mustaqim kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, satu-satunya doa yang harus dibaca di Al-Fatihah itu pertama itulah minta petunjuk jalan yang lurus. Karena apa? Peluang beloknya itu lebih besar. Karena itu kita dipaksa untuk berdoa 17 kali. Kalau nggak sangat urgent, kenapa harus diulang? Ya kan? Bahkan kalau Anda nggak doa ini dalam sholat nggak sah kan? Coba kalau sholat nggak baca ihdinas siratal mustaqim, satu ayat dibuang, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Kenapa? Kita terus meminta jalan yang lurus, karena orang yang bengkok dari jalan yang lurus itu banyak. Nah dalam tafsir, Nabi pernah menjelaskan siratal mustaqim itu seperti kamu berjalan di sebuah jembatan, itu sana tujuannya ridho Allah, surganya. Ridho Allah di ujung sana, siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Kemudian kata Nabi, ya, fi jadi biha ya abwabun mufattahatun. Di pinggir jalan itu, di pinggir jembatan ada pintu terbuka. Dia tidak ada tutupnya, pintunya nggak ada daunnya, cuma tertutup dengan sutra, tirai. Kadang-kadang angin itu menerpa tirai, nampak di dalam pintu itu yang enak-enak. Tapi kamu harus jalan ke sana.
Ya, kemudian setiap orang ini mau buka pintu, tiba-tiba ada yang memperingati dia. La taftahu, manusia jangan buka. In taftahu, in tadkhuluhu, la takhruj minha. Kalau kamu masuk ke pintu itu, kamu nggak akan bisa keluar, susah. Kemudian Nabi jelaskan pada sahabat, tahu nggak kamu maksudnya apa tadi? Ya, Siratal Mustaqim itu jalan Islam, jalan yang lurus, lempeng, jangan belok-belok. Kemudian tahu nggak kamu pintu itu apa? Pintu itu kemaksiatan yang enak-enak. Mabok, zina, dapat duit nyuri, rampok, korupsi, kan enak semua. Ya, semuanya enak. Tapi kalau kamu masuk, kamu susah keluar lagi, kamu nggak sampai ke tujuan kamu. Karena itu, terus kata sahabat Nabi, siapa yang ngingetin setiap ada orang yang mau buka, kata, jangan kau buka. Yang mengingatkan kamu adalah al-wa'idu fi qalbil insan wal Qur'anul Karim. Hati kita, maksudnya apa? Nurani yang menolak kalau kita melakukan maksiat. Kan ada ya, nah, itu modal tuh, modal ketakwaan. Kadang kalau kita buat maksiat gelisah, tuh tandanya masih ada iman. Yang ngeri udah maksiat slow-slow aja, ya. Yang ngerinya begitu. Ini kalau maksiat gelisah itu wajar, berarti masih ada iman. Kemudian yang mengingatkan kita itu siapa? Quran. Jangan masuk, itu haram, ya. Nah, seperti itulah gambaran jalan yang lurus. Makanya untuk capai tujuan kan godaannya banyak. Kiri kanan ada pintu yang haram-haram terbentang. Dan Nabi dikatakan kamu berada di jalan yang lurus, ya. Kemudian Allah jelaskan Tanzilal Azizir Rahim, yang diturunkan Al-Aziz Ar-Rahim oleh Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Nah, apa bedanya tanzil dengan nuzul? Ini Ustaz Maulana harus tahu nih. Nah, ma farqu bainahuma Ustaz? Tanzil, kenapa di sini dibilang tanzil? Al-Quran itu tanzil. Tapi di bahasa lain 17 Ramadan disebut nuzul. Nah, ini harus tahu ilmunya, ya. Dalam segi bahasa Arab, kalau ada kata-kata yang pakainya tanzil, tahfidz, taf'il, itu artinya proses yang berterusan, berulang-ulang. Karena Al-Quran diturunkan 2 kali. Turun proses pertama, nuzul, gelondongan. Dari mana? Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itulah yang disepakati sebagian ulama, walaupun ada perbedaan di 17 Ramadan. Makanya sering diperangati namanya nuzul Quran. Nuzul sekali turunnya. Tapi kalau tanzil itu berkali-kali. Jadi Quran itu 2 proses. Dari Lauh Mahfuz diturunkan ke langit dunia namanya Baitul Izzah. Dari langit dunia diecer ke Nabi sikit-sikit. Nah, melalui Jibril. Makanya berulang-ulang prosesnya namanya tanzil. Dimulai dari Iqra, Al-Muzammil, Al-Muddathir, sampai kita yang tadi baca surat An-Nas, itu kan berangsur. Nah, jadi kalau ditanya kenapa nuzul Quran itu kok 17 Ramadan? Padahal dalam ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, ya. Katanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan nggak mungkin 17, pasti antara 20 sampai 30. Terus yang mana yang benar? Jangan-jangan 17 nuzul Quran itu salah tuh, hoax tuh. Ya maksudnya ini ada 2. 17 Ramadan itu turunnya yang gelondongan, 1. Nah, dari langit diturunkan Jibril ngangsur-ngangsur, kan 23 tahun prosesnya. Sampai Nabi selesai jadi Nabi, diwafatkan, Quran sudah misinya komplit, ya. Nah, itu diturunkan secara berangsur-angsur. Orang kafir bilang, Muhammad, kenapa Quran turunnya sikit-sikit? Kenapa nggak langsung gelondongan saja? Ya, Allah jawab, kalau diturunkan gelondongan, kamu nggak mau beriman. Dikit-dikit aja susah, apalagi banyak kan gitu. Kemudian liyuthabbitu bihi fuadak. Ya, diturunkan pelan-pelan untuk menguatkan hati Nabi, sikit-sikit, step by step makin kokoh, ya. Karena itu diturunkan tanzil Al-Azizir Rahim. Kemudian dibilang oleh Allah bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada engkau melalui Jibril, tapi bukan dari kamu ayat ini, karena orang kafir bilang, pandai-pandai Muhammad itu ayatnya, pasti karangan dia. Enggak, Tanzil Al-Azizir Rahim. Ini diturunkan oleh Allah, bukan oleh Muhammad. Buktinya mana? Kalau ini bukan karangan Muhammad, buktinya baca tulis aja nggak bisa, kan gitu kan? Kalau dia bisa baca tulis, wajarlah dia pandai ngarang. Karena itu, ya ini buat adik-adik yang sekolah ditanya, kenapa Nabi itu nabinya ummi, nggak bisa baca tulis? Ya, harus kita kasih catatan, itu bukan aib. Kalau ada misalnya orang yang bilang, kalian orang Islam, Nabi kalian nggak bisa baca, berarti bodoh.
Dianggapnya aib kan? Padahal Nabi nggak bisa baca tulis itu sebenarnya bukan aib, perlindungan. Bayangin kalau Nabi dulu bisa baca tulis, pandai ngarang-ngarang syair, pas Quran turun Nabi baca Quran, alah tuh pandai-pandai dia gitu kan. Jadi sengaja orang tuh langsung yakin ketika Nabi tiba-tiba mengucapkan kalamullah, satu kalimat yang semua penyair langsung luluh hatinya. Tiba-tiba Muhammad nggak pandai tulis baca, tapi kok dia bisa ngucapin kata-kata yang sangat tinggi maknanya gitu, menggugah jiwa kami. Itu bukan kata-kata dia, itu kata-kata Tuhan. Jadi ya Nabi Ummi, Nabi itu umi bukan aib tapi anugerah. Sesungguhnya adalah anugerah ya. Kemudian untuk apa Quran itu turun? Ini ayat terakhir kita bahas ya. Litundzira qauma, supaya kamu mengingatkan kaum, ya, kaumanya berarti ada satu, ya. Kaum apa? Kaum Arab, yaitu kafir Quraisy. Ma unzira abauhum, ma yang belum, unzira abauhum, belum pernah diperingatkan nenek moyang mereka. Sehingga karena nggak pernah ada nabi yang memberi peringatan, ya, akhirnya fahum ghafilun, mereka dalam kelalaian. Nah, saudara-saudariku sekalian, dulu sebelum Nabi legitimasinya jadi Nabi, kan ada masa transisi. Disitulah kesyirikan berkembang pesat. Jadi dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad kan ada masa tenggang tuh namanya. Ya, makanya di sini ada perselisihan pendapat tentang orang tua Rasulullah. Heboh tuh di media sosial ya. Orang tua Nabi itu di neraka atau di surga gitu ya. Kalau di hadis Nabi bilang, orang tuaku di neraka, bahwa begini ustadz sampai berkelahi ya. Kalau saya memahami bahwa orang tua Nabi itu kan ayah beliau itu kan hidup di masa transisi, belum ada Nabi yang mengingatkan kan. Maka termasuk Waraqah bin Nawfal, mati dia sebelum dia tahu betul Nabi itu dilantik jadi Rasul. Makanya Waraqah bin Nawfal kata para ulama itu ahlul fitrah, masuk surga. Karena apa? Agama Islamnya belum resmi. Dia masih berpegang pada agama lama yang belum dibelok-belokkan, maka dia tetap orang yang lurus. Makanya namanya agama Al-Hanifiyah, Ahlul Kitab, agama yang lurus yang dipegang oleh ahli kitab. Nah, kafir Quraisy waktu itu Nabi Muhammad belum diangkat, karena itu masa transisi. Kalau nggak ada Rasul, memang umat banyak tersesat. Ya, nggak ada Rasul tersesat. Ada Rasul aja bisa sesat, ditinggal sebentar aja sesat. Makanya dakwah itu mesti ada. Contohnya Nabi Musa, setelah dia bawa Bani Israel kan kabur dari Fir'aun di Laut Merah, kan dibelah tuh, dikejar-kejar ya. Kemudian sudah dibawa, mereka datang ke lembah namanya lembah Gunung Tursina. Nabi Musa diminta Allah untuk naik ke gunung menerima wahyu Taurat 40 hari aja. Umat tunggu ya, aku mau menerima wahyu. 40 hari naik ke Gunung Tursina, balik-balik udah nyembah anak sapi. Kenapa? Kalau ditinggal dari dakwah begitu umat. Ya, makanya kita harus berdakwah. Berdakwah tuh ya nggak butuh ayat, Bapak Ibu. Dakwah tuh kan ngajak artinya. Yang ya dakwah kan da'aya deu ngajak. Yuk sholat tarawih, kan ngajak, nggak perlu ayat. Ya. Misalnya ibu ngingetin suami yang belum sholat subuh, nggak usah pakai qalallahu ta'ala fi kitabil, nggak usah. Itu namanya nyeramahin. Ya. Tugas kita tuh sesama manusia, dakwah tuh bukan tugas ustadz. Ustadz tuh tugasnya apa? Tabyin, menjelaskan ayat yang nggak dimengerti. Tahkim, menghukumi ayat-ayat yang hukum. Kalau dakwah ya tugas kita semua. Ngajak suami sholat bang, dakwah. Ayah ngajak anaknya ngaji, ngaji dakwah. Udah dakwah. Karena dakwah itu namanya mengajak ya. Nah, kalau dakwah ini tidak kita suburkan ya, maka umat itu akan dalam keadaan kelalaian ya. Nah, inilah jadi fungsi Quran, legitimasi Nabi ditugaskan untuk mengingatkan kaum, yaitu bangsa Arab yang sebelumnya belum pernah diingatkan nenek moyang mereka, sehingga mereka tersesat menyembah berhala ya. Insya Allah besok saya bahas bagaimana apa Tuhan-Tuhannya orang, bagaimana inhiraful aqidah, kepenyimpangan keyakinan mereka yang tipis sekali. Nah, ini penting soal akidah. Karena kan orang kafir Quraisy meyakini ada Allah, tapi dia membenarkan keyakinan yang lain. Nah, itu yang bahaya. Harus diluruskan. Namanya tauhid itu harus clear, harus bersih. Yakin sama Allah, tok, nggak boleh ada yang lain. Yakin.
Karena yang namanya kebenaran cuma satu, nggak mungkin yang lain semuanya benar. Enggak, kebenaran cuma satu. Kebenaran itu li'annal haq wahid. Kebenaran itu hanya satu. Insya Allah kita akan lanjutkan esok hari. Ternyata rencana paling maksimal kita jam 9:05 lah ya, jangan terlalu lama. Nanti kita lanjutkan ke ayat ke-7 ya. Dan seterusnya. Insya Allah besok mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, pemahaman untuk terus hidup di bawah naungan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau ada yang mau tanya silakan. Cukup ya? Saya juga langsung pamit ya Pak. Ada makan sedikit? Gak apa-apa, lanjut. Saya izin dulu. Karena ada yang harus dipersiapkan, banyak ngajar-ngajar online. Biasanya habis tarawih nih ada Zoom cloud meeting. Punya binaan-binaan, jadi karena nggak bisa ketemu santri-santri, jadi pakai Zoom biasanya. Iya, semuanya udah pakai digital semua sekarang. Ya, ada pertanyaan, Ibu, Bapak? Besok aja lah nanyanya. Boleh. Iya. Pertanyaannya begini, Ustaz. Iya. Kita biasa sudah sering dengar ya bahwa kalimat-kalimat semua itu ketetapan Allah, semua itu ketetapan. Tapi saya juga baru dengar kalau rupanya ketetapan Allah itu belum tentu ridho Allah. Saya baru dengar itu di pengajian di radio. Tapi saya tidak dengar penjelasannya apa. Itu saya tidak pahami. Karena kalau menurut saya kan kalau diibaratkan ke manusia, kalau kita yang menentukan, berarti kita mengizinkan atau mau. Kalau memang ketentuan kita, keputusan kita. Contohnya di kasus apa? Nanti kita coba tarik contoh. Dia tidak ada sebutkan kasus, Ustaz. Hanya dia bilang ketetapan Allah belum tentu ridho Allah, belum tentu Allah meridhoinya. Itu memang ketetapan Allah. Iya. Tapi belum tentu Allah meridhoinya. Nah di situ saya memang Karena memang dua narasi ini berbeda dia. Kalau ketetapan Allah kan ma kataballahu ala ibadi, apa yang Allah telah tetapkan kepada hambanya, takdir namanya. Tapi kalau ridho ya, bagaimana seorang hamba itu memburunya gitu. Jadi beda memang, ini dua, ibaratnya kalau saya mau bandingkan tidak apple to apple jadinya. Karena ketetapan Allah itu semua rangkaian kehidupan takdir yang sudah Allah tetapkan. Takdir ini kayak kita hari ini ceramah baca surat Yasin, kemudian tadi Ustaz Hamdan baca Al-Baqarah, kemudian baca Ali Imran. Ini semua skenarionya sudah ditulis. Tertulisnya di mana? Di kitab namanya Lauh Mahfuz. Itulah ketetapan Allah. Nah, sementara yang disebut dengan ridho Allah adalah apakah Allah meridhoi kepada perbuatan seorang hamba. Nah, itu dua hal yang berbeda. Makanya ketika Allah tetapkan sesuatu memang belum tentu Allah ridho, gitu ya. Makanya kita itu sebenarnya mengikhtiarkan ridho Allah. Ya. Semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang diridhoinya gitu. Gimana caranya? Harus ikhtiar gitu ya. Misalnya gini, Ustadz kalau udah ditetapkan orang surga dan neraka ya udahlah gitu kan. Terus ngapain lagi kita usaha? Ya udah. Memang kamu tahu kamu masuk neraka atau surga? Kan kamu nggak, kan sudah ditetapkan. Iya sudah ditetapkan, cuman hasilnya kamu nggak tahu kan? Ayo kita usahakan gitu untuk meraih hasil yang terbaik, memburu ridho Allah. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita dapat ridhonya. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak orang yang kurang yang kadang salah memahami. Seperti kayak gini nih, kayak corona. Disuruh sholatnya masing-masing aja, berjamaah sama keluarga, jangan rame-rame. Ntar rame-rame, salam-salam, ada orang yang baru pulang dari luar negeri, salaman, coronanya nempel, begitu kan. Ustadz, kalau Allah sudah tetapkan mati mah mati aja, gitu kan orang bilangnya gitu ya. Seolah-olah kata-katanya manis gitu ya. Ya, Allah tetapkan mati, cuman kita tidak boleh sengaja-sengaja deketin kematian. Kita nggak boleh menantang maut. Kata Nabi apa? La tatamannau liqa'al adu. Termasuk nggak boleh kamu berdoa jumpa musuh. La tatamannau ahadukum al maut. Jangan sekali-kali kamu mendambakan, ya Allah matikan saya. Nggak boleh. Kalau bolehnya itu kita minta keadaan matinya. Ya Allah matikan kami, takhtim ajalana bihusnil khotimah. Caranya, kalau minta mati cepat nggak boleh. Nggak boleh ya. Kenapa? Oh, saya merasa amal saya udah cukup. Waduh, pede amat. Ya, jadi
Itu bagaimana ketetapan Allah, memang ketetapan itu yang berlaku, tapi ridhonya belum tentu gitu. Maka Ustaz, ketetapan Allah itu akan berjumpa dengan ikhtiar kita, dengan keputusan kita. Tapi belum tentu keputusan kita itu yang diridhoi Allah. ya belum tentu semuanya. Iya, betul. Tapi ikhtiarlah yang terbaik. Allah akan berikan ridhonya kalau kita ikhtiarnya maksimal itu. Contoh nih, misalnya ada suami mendidik anaknya misalnya gitu ya, sudah dia ngomong, ngajarin, ngingetin, dakwain sampai monyong bibirnya kan, anaknya bandel juga, nggak mau sholat, bahkan kafir misalnya gitu ya, anaknya nggak mau menyembah Allah, dia sudah ikhtiar gitu kan, apakah usaha saya udah diridhoi belum? Dan Allah itu nggak lihat hasilnya, Allah lihat apakah ikhtiar kamu menuju ridhonya maksimal atau tidak. Kamu tidak dibilang tidak dapat ridho ya. Maka termasuk Nabi Nuh, anaknya Kan'an kan nggak mau beriman, padahal dia Nabi loh. Makanya ibu bapak kalau ada ustadz, suaminya nggak berjilbab, jangan dijustifikasi. Ustadz itu bukan pegang hidayah, dia tuh cuma ngoceh-ngoceh supaya hidayah turun. Jangan salah loh. Misalnya ada orang Islami ini, tapi istrinya belum berjilbab, nggak bener, nggak bisa diukur begitu. Mungkin dia sudah ikhtiar kan, ya. Tapi ikhtiarnya pasti diridhoi Allah. Kalau dia sudah ikhtiar maksimal. Nah kadang-kadang ketentuan Allah yang begitu, nggak dapat hidayah mungkin keluarganya, tapi ikhtiar dia sudah maksimal, maka ketemu nanti dengan ridho Allah ikhtiarnya. Ini di dunia ini kita ikhtiar aja sebenarnya, ikhtiar saja. Hasilnya adalah serahkan kepada Allah. Kalau seseorang tuh bisa narik hidayah, Nabi akan kasih hidayah kepada Abu Thalib. Tapi kan tidak diizinkan, bukan domain manusia. Domain manusia cuma ikhtiar supaya Allah berikan ridhonya. Cukup, nanti kita lanjutkan besok ayat selanjutnya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rumah saya langsung izin hari ini.